Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai teori lokasi biaya minimum dan pendekatan pasar Lodge. Adapun anggota kelompok kami yaitu Friska Damayanti Parhosip dan Ferry Krisyanti Turnip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Friska Damayanti Parhosip. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Friska Damayanti Parhosip. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori lokasi biaya minimum dan pendekatan pasar Lodge. Alfred Weber merupakan seorang ekonom Jerman yang juga menjadi pengajar di Universitas Praha pada tahun 1907. Kemudian pada tahun 1907 sampai 1933 ia juga mengajar di Universitas Jerman. Weber memiliki teori yang berkaitan dengan biaya lokasi terendah. Teori tersebut menyebutkan bahwa lokasi industri sebaiknya tepat di tempat yang memiliki biaya yang memiliki sewa lahan paling minimal, tempat yang memiliki biaya transportasi total, dan tenaga kerja yang minimal dan cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimal. Teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber memiliki beberapa asumsi, antara lain yang pertama, unit lahan adalah dibagi menjadi suatu wilayah yang terisolasi, kemudian iklim homogen, selanjutnya konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, yang terakhir kondisi pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, SDA berada di mana-mana dan memadai, dan yang ketiga, material hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas, dan yang keempat, tenaga kerja tidak menyebar merata berkelompok pada beberapa lokasi. Berdasar asumsi tersebut, 3 faktor mempengaruhi lokasi industri. Yang pertama, biaya transportasi, yang kedua, upah tenaga kerja, yang ketiga, dampak aglomerasi atau deaglomerasi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh jarak, yang pertama untuk transport input atau bahan mentah, bahan setengah jadi, dan yang kedua untuk transport output yang terbagi atau ke pasar. Berikut gambar lokasional triangle dari Weber. Keterangannya, T menunjukkan lokasi optimum, M1 dan M2 sumber bahan baku, P itu adalah pasar, X, Y, Z adalah bobot input dan output, A, B, C jarak lokasi input dan output. Gambar berikut di mana T menjelaskan tentang lokasi biaya transport terendah, L menjelaskan lokasi biaya tenaga kerja terendah. Isodopan adalah garis yang menunjukkan biaya transport yang sama. Baik, selanjutnya saya Ferry Krisyanti akan menjelaskan mengenai aglomerasi menurut Weber. Di sini, aglomerasi menurut Weber itu merupakan pemusatan produksi di lokasi tertentu. Pemusatan produksi ini dapat terjadi dalam suatu perusahaan atau dalam berbagai perusahaan yang mengusahakan berbagai produk. Gejala ini menarik industri dari lokasi biaya angkut minimum karena membawa berbagai bentuk penghematan ekstern yang disebut agglomeration economic. Namun dalam hal ini, perpindahan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya angkut sehingga dilihat dari segi ini tidak lagi optimum. Oleh karena itu, industri tersebut baru akan pindah apabila penghematan yang dibawa oleh aglomerasi ekonomi lebih besar daripada kenaikan biaya angkut yang dibawakan perpindahan tersebut. Nah, selanjutnya pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 3 titik yang berpotongan pada titik A. Nah, itu menandakan ada 3 industri yang memiliki lokasi biaya transport minimal, yaitu yang terjadi pada titik T1, T2, dan T3. Nah, isodopan kritis ini berpotongan di A dan akan terjadi aglomerasi pada titik A. Namun akan lebih efisien apabila terjadi pada masing-masing titik T tersebut. Nah, asumsi konsep isotim dan isodopan dalam penentuan lokasi industri oleh Alfred Weber tersebut
ada berbagai asumsi. Yang pertama itu sebuah isotim yang merupakan garis biaya transportasi yang sama untuk setiap produk atau materi. Yang kedua yaitu isodapan yang merupakan garis biaya transportasi total. Nah, isodapan ini ditemukan dengan menambahkan nilai semua isotim di lokasi tersebut. Nah, dari situlah konsep tersebut dapat disangkal bahwa semakin dekat lokasi industri terhadap bahan baku, maka semakin kecil biaya transportasi yang dikenakan. Sedangkan jika lebih jauh lokasi industri daripada bahan baku, akan lebih dekat dengan pasar, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih besar. Nah, hal tersebut disebabkan teori ini diterapkan pada produk industri yang memiliki daya tahan bahan baku minimal. Selanjutnya, teori lokasi biaya minimum oleh Alfred Weber ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya itu adalah teori ini lebih memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah industri. Akan tetapi, teori ini memiliki kekurangan, yaitu berupa tidak diperhitungkannya biaya transportasi dan upah buruh atau karyawan yang bekerja di industri tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai teori lokasi dengan pendekatan pasar Lodge. Dalam teori pendekatan pasar Lodge ini mengungkapkan bahwa teorinya itu adalah berdasarkan kemampuan sebuah produksi untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Maksudnya, semakin jauh dari pasar maka konsumen akan menjadi enggan membeli karena mahalnya biaya transportasi. Sehingga produsen akan lebih memilih lokasi industri yang mempunyai tempat yang cukup dekat dengan konsumen agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dalam teori pendekatan pasar Lodge ini, untuk memperoleh keseimbangannya, maka ekonomi ruang Lodge harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua, terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani. Yang ketiga yaitu terdapat free entry dan tidak ada petani yang memperoleh supernormal profit sehingga tidak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. Yang keempat, daerah penawaran adalah sedemikian hingga memungkinkan petani yang ada untuk mencari keuntungan dengan besar maksimum. Yang kelima, konsumen bersifat indifferent terhadap penjual maupun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli dengan harga yang rendah. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan antara teori lokasi oleh Weber dan Lodge ini adalah jika teori lokasi oleh Weber ini lebih mempertimbangkan sisi produksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan pertimbangan lokasi untuk meminimalisir jumlah ongkos transport yang keluar, maka Lodge lebih mempertimbangkan sisi dari permintaannya. Nah, di sini yang dipertimbangkan yaitu adalah konsumennya dan lokasi pasar mereka. Sehingga dengan adanya anggapan bahwa konsumen akan lebih tertarik untuk belanja di pasar yang lebih dekat dengan konsumen, maka pihak produsen akan memilih untuk memasarkan produk mereka itu di pasar yang lebih dekat dengan konsumen. Jadi, jika Weber lebih mempertimbangkan ongkos dari sumber bahan baku, maka Lodge lebih mempertimbangkan jarak antara penjual dengan pembeli. Namun tujuannya sama, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor pertimbangan untuk mendirikan sebuah industri pada daerah tertentu. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Untuk mendirikan sebuah industri biasanya yang paling dipertimbangkan itu adalah tersedianya bahan baku. Biasanya mereka akan lebih memilih mendirikan sebuah industri di daerah yang
lebih dekat dengan bahan baku yang mereka butuhkan. Hal itu dilakukan demi meminimalisir ongkos angkut barang. Yang kedua yaitu adalah upah buruh. Yang ketiga jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini biasanya mereka memastikan apakah daerah tersebut aman untuk didirikan sebuah industri. Yang keempat, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini dapat berupa sarana transportasi, keterjangkauan daerah tersebut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah daya serap pasar lokal. Maksudnya daya serap pasar lokal ini adalah kemampuan hasil produksi mereka laku di pasaran daerah tersebut. Yang terakhir, aksesibilitas. Aksesibilitas ini biasanya lebih mengarah ke lancar atau tidaknya akses menuju daerah industri tersebut. Nah, aksesibilitas ini erat hubungannya dengan fasilitas penunjang tersebut, karena fasilitas penunjang tersebut mencakup salah satunya yaitu adalah transportasi atau sarana transportasinya. Jadi lebih memudahkan aksesibilitas menuju ke lokasi industri tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.